Assalamualaikum anak-anak Umi kelas 4 SD IP Almanar. Ya, kembali lagi bersama Umi Adidian Fitria di pelajaran pertama Bahasa Indonesia Indahnya Kebersamaan. Ya, dimulai dengan membaca teks yang berjudul Congklak, permainan tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. Paragraf pertama, congklak merupakan permainan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Untuk melakukan permainan ini, kita memerlukan alat yang memiliki 16 lubang yang diisi batu kerikil. Di paragraf kedua, pada zaman dahulu, permainan ini dimainkan di atas tanah. Jadi, anak-anak yang akan bermain congklak harus membuat 14 lubang kecil dan 2 lubang sedang di atas tanah. Ke-14 lubang itu dibuat menjadi 2 baris. 2 lubang yang berukuran sedang dibuat di ujung kiri dan ujung kanan lubang kecil. Setelah selesai membuat lubang, kita harus mengisi 14 lubang tersebut dengan batu kerikil sebanyak 16 buah. 2 lubang yang berukuran sedang tidak perlu diisi dengan batu kerikil, karena 2 lubang berukuran sedang itu berfungsi sebagai lumbung untuk mengumpulkan batu kerikil. Di paragraf ketiga, cara memainkannya cukup mudah. Kita hanya perlu menaruh setiap kerikil pada lubang yang sudah disediakan. Permainan ini akan berhenti jika kerikil terakhir kita jatuh di lubang yang kosong. Kerikil untuk bermain congklak bisa diganti dengan biji sawo atau kulit kerang. Paragraf keempat, seiring berjalannya waktu, permainan congklak pun mengalami perubahan. Sekarang, lubang untuk bermain congklak dibuat dari kayu. Bahkan, ada juga yang dibuat menggunakan plastik. Jadi, kita bisa membawanya kemana-mana, tinggal mencari batu kerikil saja. Paragraf kelima, permainan congklak tidak hanya memberikan keseruan. Permainan ini juga memberikan kita beberapa pelajaran. Salah satu pelajaran yang diberikan dalam permainan congklak memperhitungkan segala sesuatu dengan matang. Ya, baik anak-anak Umi. Tadi ada 5 paragraf yang kita baca, di mana dalam sebuah teks atau wacana, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, paragraf itu apa? Ada yang tahu? Ya, paragraf biasanya kalimat pertamanya itu menjorok ke dalam, yaitu ciri-ciri paragraf. Jadi sebagai contoh, kita ambil ini paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini kalimat pertamanya itu menjorok ke dalam, jadi tidak sama barisnya dengan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Tuh. Kemudian gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti dari pembahasan dalam paragraf tersebut. Umumnya gagasan pokok berada di kalimat awal atau di akhir paragraf. Nah, gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu merupakan kalimat penjelasan dari gagasan pokok tadi. Jika gagasan pokok suatu paragraf terletak di kalimat pertama, maka kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Kita ambil contoh. Ya, ini Umi ambil contoh paragraf kedua. Kalimat pertamanya, pada zaman dahulu permainan ini dimainkan di atas tanah. Kemudian kalimat kedua, jadi anak-anak akan bermain congklak harus membuat 14 lubang kecil dan 2 lubang sedang di atas tanah. Kemudian ke-14 lubang itu dibuat menjadi 2 baris, 2 lubang yang berukuran sedang dibuat di ujung kiri dan ujung kanan lubang kecil. Kalimat selanjutnya, setelah selesai membuat lubang, kita harus mengisi 14 lubang tersebut dengan batu kerikil sebanyak 16 buah. Dan kalimat terakhir, 2 lubang yang berukuran sedang tidak perlu diisi dengan batu kerikil, karena 2 lubang berukuran sedang itu berfungsi sebagai lumbung untuk mengumpulkan kerikil. Nah, dari paragraf kedua ini, anak Umi tahu nggak di mana gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya? Nah, ini Umi kasih tahu. Jadi gagasan pokoknya atau intinya adalah pada pada kalimat pertama, yaitu pada zaman dahulu permainan ini dimainkan di atas tanah. Nah,
adik-adik, kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukungnya. Nah, sekarang Umi kasih tugas lagi buat anak-anak Umi yang belajar di rumah. Bacalah teks bacaan di halaman 6 sampai dengan 7 di buku reguler dengan judul Anak Indonesia Menjaga Persatuan. Kemudian, cari gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Dikumpul hari Sabtu ya, anak-anak Umi. Semoga COVID ini segera berlalu agar kita bisa belajar di kelas seperti biasanya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.